kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Agung dan mulialah Tuhanku.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk ibadah Shine Fellowship. Dan pembahasan kita akan melanjutkan dari kitab Roma, dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Dan minggu ini kita akan melihat dari Roma pasal yang kedua. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami akan membaca, merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menolong, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bantu setiap kami, mampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan oleh kuat kuasa Roh-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan kembali melihat dari surat Paulus kepada jemaat di Roma untuk pembahasan kita untuk ibadah setiap hari minggunya. Dan kali ini kita akan melihat dari Roma pasal yang kedua. Minggu lalu kita sudah melihat pembukaan dari kitab Roma. Kita melihat latar belakang, siapa yang menjadi penulis, kemudian tujuan penulisan dari surat itu. Dan kita akan masuk kepada pembahasan apa yang diangkat oleh Paulus di dalam suratnya ini. Nah saudara, kita akan melihat dari Roma mulai dari pasal yang kedua ini. Kita akan lihat dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima untuk bagian yang pertama. Dan kita akan lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Di sini saudara, di dalam pembahasan ini, Paulus berbicara mengenai hal penghakiman atau hal menghakimi. Nah, di dalam Roma pasal 1, Paulus sudah menunjukkan dosa-dosa yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Nah, sekarang dia membayangkan orang-orang yang mungkin menganggap diri mereka bermoral dan berperilaku dengan membanggakan diri mereka bahwa mereka lebih baik dari orang lain. Di sini Paulus menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak berbeda dengan orang-orang yang sudah dia jelaskan di pasal yang pertama dengan pelanggaran dan dosa mereka. Nah, menarik saudara bahwa terkadang orang berpikir dan merasa bahwa karena kita tidak melakukan hal-hal seperti yang orang lain lakukan, maka kita lebih baik, kita lebih benar, dan bahkan mungkin kita merasa lebih rohani dari mereka. Tetapi di sini Paulus menegur cara pandang seperti itu. Nah, contoh yang mirip untuk hal ini adalah perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Bahwa jika kita melihat gambaran tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan tentang orang Farisi dan pemungut cukai itu, maka kita bisa mengerti mengapa Paulus berbicara kepada orang Yahudi seperti ini. Kalau saudara ingat kembali di Lukas pasal yang ke-18, maka di sana Yesus berbicara mengenai seorang Farisi yang merasa bahwa dia lebih benar dari seorang pemungut cukai. Di dalam doanya dia membanggakan kerohaniannya, sikap-sikap agamawinya, sedangkan juga pada saat yang sama dia bahkan menghina pemungut cukai itu. Dan pemungut cukai itu dikatakan berdiri jauh-jauh, bahkan tidak menengadah ke atas, dan dia berdoa dengan penyesalan. Dikatakan dia sambil memukul dadanya. Nah, di sini saudara, bahwa kita melihat di sini Paulus menunjukkan sikap yang salah dari orang ketika dia menganggap bahwa dia lebih rohani dari orang lain dan orang lain lebih buruk dari dia. Nah, setelah kita melihat minggu lalu mengenai akan adanya penghakiman atas dunia yang menolak kebenaran Allah, di sini kita akan lihat ada peringatan untuk kita supaya tidak mudah menghakimi orang lain. Alasannya jelas. Paulus katakan bahwa hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Nah, Tuhan Yesus sendiri memberikan peringatan demikian dalam Matius pasal 7 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, lalu pertanyaannya begini saudara, apakah kita benar-benar tidak boleh menghakimi atau bahkan memberikan penilaian? Di sini apa yang Tuhan Yesus katakan dan apa yang Paulus maksudkan dalam suratnya ini, kita perlu mengerti dengan baik. Bahwa pada dasarnya dalam menjalani hidup, artinya kita membuat pilihan. Bahkan untuk menentukan hal yang paling sederhana dan membuat pilihan, artinya kita memilih atau menilai, dalam tanda petik di sini menghakimi apakah sesuatu itu baik ataukah buruk, layak atau tidak, dan sebagainya. Nah, bagaimana lalu kita memahami hal itu? Sebab ada orang yang akhirnya tidak bisa atau tidak mau mengatakan dan menunjukkan
bahwa suatu sikap atau tindakan itu salah karena takut nanti disebut sebagai orang yang suka menghakimi. Ada beberapa ayat yang perlu kita perhatikan di sini yang ingin saya angkat. Yang pertama, Yohanes pasal 7 ayat yang ke-24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Kemudian Matius pasal 7 ayat 15 dan 16. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nah, dari kedua ayat ini ada pelajaran yang bisa kita tarik dan kita perhatikan di sana. Bahwa kita memang perlu membuat penilaian dan atau bahkan menghakimi, tetapi dengan cara pandang dan standar serta motif hati dan tujuan yang benar. Perhatikan bahwa dalam memberikan penilaian atau penghakiman itu harus dengan dasar kasih dan juga dengan memperhatikan sikap dan cara hidup serta kesaksian hidup kita. Paulus katakan dalam suratnya ini bahwa sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kembali, ini bukan berarti bahwa kita harus menjadi manusia yang sempurna terlebih dahulu sebelum kita menegur atau menilai bahwa tindakan orang lain itu salah. Tetapi ini juga dimaksudkan bahwa saat kita mungkin menegur dosa, kita menegur dengan sikap hati yang empati karena kita juga bergumul dengan dosa itu. Nah, perhatikan bahwa tindakan menilai atau menghakimi itu bukan itu yang dipersoalkan di sini, bukan itu yang dilarang. Tetapi karena mereka menghakimi juga bersalah atas hal-hal yang sama sebagaimana mereka menghakimi orang lain. Lalu kemudian saudara lihat di ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Paulus kemudian memberikan pembanding yang tepat antara bagaimana manusia menghakimi dan Allah menghakimi. Ingat bahwa hukuman Allah itu berlangsung secara jujur, adil, benar, dan kudus. Lalu di ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saya ingin untuk kita taruh perhatian betul-betul pada bagian ini karena ini adalah ayat yang penting. Bahwa hal ini menjawab pertanyaan, mengapa Allah tidak langsung memberikan penghukuman kepada manusia yang menentang dan melawan kebenaran serta menolak Injil dari Allah itu. Ini juga untuk membawa kita kepada sikap untuk menguji hati kita sendiri. Bahwa kita perlu melihat kebaikan Allah dan mengerti akan hal-hal yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, bahwa Allah telah menunjukkan kebaikannya bagi mereka lebih daripada yang pantas didapatkan. Artinya Allah menunjukkan kebaikan bagi kita lebih dari yang pantas kita terima. Yang kedua, Allah telah menunjukkan kebaikannya kepada kita ketika dulu kita masih mengabaikan bahkan memberontak terhadap Dia. Lalu yang ketiga, Allah telah menunjukkan kebaikan kepada kita ketika kita masih meragukan kasih-Nya. Yang keempat, Allah bukanlah Allah yang kejam, yang tidak dapat di mana kita tidak bisa menyerahkan diri kita atau berlindung di dalam Dia. Tidak, Allah adalah Allah yang mengasihi ciptaannya. Dan yang kelima, Allah bersedia mengampuni dan memulihkan kita. Perhatikan kembali frasa ini, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Spurgeon menjelaskan bahwa Allah tidak menyeret atau memaksa kita kepada pertobatan, tetapi Dia menuntun kita kepada pertobatan itu. Artinya bahwa pertobatan itu adalah sebuah respon yang spontan. Artinya bahwa pertobatan itu bukan sebuah respon yang sekedar spontan dan tanpa berpikir, tetapi sebuah sikap yang dilakukan atas kesadaran dan pengenalan yang benar akan Allah lewat firman-Nya. Lalu ayat yang kelima, saudara, kembali kepada Roma pasal yang kedua ini. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Paulus memberikan diagnosa yang jelas dari hal penghakiman dan hukuman yang akan Allah berikan kepada dunia. Yaitu bukan Allah itu tidak mengasihi dunia atau karena Allah bertindak sewenang-wenang, bukan. Tetapi karena sikap hati manusia yang tidak mau bertobat dan tidak mau datang kepada Allah untuk menerima kasih karunia-Nya dan datang dalam pertobatan. Itulah sebabnya mengapa kita saat membaca kitab Wahyu, kita melihat bahwa ada hukuman demi hukuman, bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka. Tetapi sebenarnya di sana jika kita memperhatikan dengan lebih serius, kita akan melihat bahwa Allah memberikan kesempatan kepada dunia untuk bertobat. Saya mengutip dari Leon Morris. Dia mengatakan bahwa dalam perjanjian baru, pertobatan tidak hanya bersifat negatif, artinya dari berdosa menjadi berhenti melakukan dosa atau tidak lagi melakukan dosa. Pertobatan berarti beralih kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Kehidupan pelayanan yang aktif kepada Allah. Pertobatan seharusnya tidak disamakan dengan sekedar penyesalan.
yang merupakan kesedihan yang mendalam karena dosa, tetapi tidak memiliki catatan positif di dalam pertobatan itu. Artinya apa? Sederhananya bahwa pertobatan itu bukannya sekedar kita menyesal, tetapi lebih dari itu, kita melangkah untuk hidup di dalam perkenanan Allah, memberikan kehidupan kita untuk masuk ke dalam satu hubungan kasih dengan Tuhan. Kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16, bagian kedua yang akan kita bahas dalam pembahasan minggu ini. Dan kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Jika kita melihat bagian ini sekilas, maka mungkin akan timbul pertanyaan bahwa apakah kita selamat karena kasih karunia ataukah karena perbuatan baik. Sebab ayat 6 sampai ayat yang ke-10 ini seolah mengatakan bahwa perbuatan baik dan ketaatan kita lah yang membawa kita kepada hidup kekal. Lalu bukankah dengan demikian ini akan bertentangan dengan ajaran di dalam iman Kristen sendiri bahwa kita selamat oleh kasih karunia Allah, memperoleh hidup kekal itu oleh kasih karunia Allah yang kita terima lewat iman. Ada hal yang perlu untuk menjadi catatan untuk kita bisa memahami hal ini dengan baik, bahwa Paulus sedang berbicara kepada kelompok orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Sehingga dia perlu menjelaskan mengenai hal keadilan Allah dengan membandingkan dengan apa yang orang-orang itu pahami sebelum menjelaskan lebih jauh dari sudut pandang iman Kristen. Lihat saudara bahwa di dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 ini, Paulus tidak sedang mengajarkan keselamatan melalui karakter atau perbuatan baik itu. Dia sedang menjelaskan prinsip dasar penghakiman Allah di sini lainnya. Bahwa Allah menghakimi menurut perbuatan sama seperti dia menghakimi menurut kebenaran itu. Di sini Paulus berurusan dengan tindakan yang terus-menerus dari kehidupan seseorang. Dan dampak total dari karakter dan perilakunya. Paulus di sini sedang memberikan penekanan mengenai di mana manusia akan dihakimi berdasarkan tindakannya dan bukan hanya sekadar apa yang dia klaim. Sebagai contoh, jika ada orang yang mengklaim atau mengaku bahwa dia adalah orang percaya, orang Kristen, tetapi dalam praktek kehidupannya dia justru melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan buah pertobatan, tidak menunjukkan buah roh itu seperti yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25, maka pengakuan atau klaimnya sebagai orang Kristen atau orang percaya itu tidak menolong dia. Dan bahkan perlu kita ragukan. Sebab lewat sikap hiduplah justru menunjukkan bahwa ketika dia menentang kebenaran Allah itu, dia bukan orang percaya. Dietrich Bonhoeffer membuat sebuah kesimpulan yang penting untuk kita simak. Dia mengatakan bahwa mereka yang percaya itu taat, dan hanya mereka yang taat itu adalah karena percaya. Bahwa kedua hal itu perlu jalan berbarengan di dalam kehidupan kita. Nah, secara logika, memang benar bahwa hanya orang-orang yang benar yang akan melakukan kebenaran yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya di ayat yang ke-6 Paulus berkata, ia, Allah di sini, akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi pada kenyataannya, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ketiga ayat 23. Itulah sebabnya nanti kita akan lihat bahwa penekanan dalam surat Roma ini adalah mengenai keselamatan yang hanya diberikan oleh Allah dalam kasih karunia-Nya lewat penebusan Kristus yang kita terima dengan iman. Poin Paulus dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 ini adalah mengenai akibat logis dari dosa itu. Dia belum berbicara mengenai hal kasih karunia di sini, saudara. Secara detail, secara penjelasan yang mendalam. Lalu di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Paulus di sini menegaskan mengenai keadilan Allah yang kudus yang menjadi ukuran, patokan, dan standar bagi semua manusia. Bahwa kita bisa yakin bahwa Allah adalah hakim yang agung yang akan menghakimi dengan adil dan benar. Nah, Paulus kemudian menunjukkan bagaimana keadilan Allah itu dijalankan atau ditunjukkan. Lihat ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu
akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Sederhananya, orang yang belum pernah mendengar firman Tuhan secara langsung masih memiliki kompas moral yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu hati nurani mereka. Kembali, bahwa orang yang mungkin belum pernah mendengar firman Allah secara langsung masih memiliki kompas moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yaitu hati nurani mereka. Nah, Paulus menjelaskan mengapa orang-orang bukan Yahudi dapat dihukum tanpa hukum Taurat atau dihakimi tanpa hukum Taurat. Bahwa hati nurani mereka, di sini dikatakan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka sudah cukup untuk menghakimi mereka. Paulus tidak mengatakan bahwa hukum Taurat itu tertulis di dalam hati mereka seperti kalau mereka memiliki hukum Taurat itu kata per kata. Tetapi bahwa isi hukum Taurat itu, tujuan hukum Taurat itu, apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu ada di sana. Lalu ayat yang ke-16, saudara. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bahwa tak seorang pun yang dapat menghindar atau menyembunyikan diri dari penghakiman Allah dengan mengklaim bahwa mereka tidak tahu penyataan Allah secara tertulis, yaitu Alkitab. Pelanggaran terhadap penyataan Allah melalui hati nurani ini sudah cukup untuk memberikan penghakiman kepada dunia ini. Bahwa pada hari penghakiman nanti tidak ada yang bisa berkata bahwa Allah tidak adil. Sebab hukuman itu dijatuhkan karena kesalahan atau pelanggaran yang manusia buat. Ingat bahwa kita dihukum karena kejahatan, bukan karena kebaikan yang dilakukan. Lalu saudara, lihat di ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-29. Kita lihat terlebih dahulu ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Ini bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir untuk pembahasan kita di sini. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar oleh hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Paulus di sini sedang menegur orang-orang Yahudi yang berpandangan bahwa mereka diistimewakan oleh Allah karena menerima dan memiliki hukum Taurat. Sehingga mereka bisa menerapkan itu kepada orang lain. Tetapi sedihnya tidak pada diri mereka sendiri. Di sini Paulus menjelaskan bahwa justru harusnya mereka yang menunjukkan teladan dan ketaatan kepada apa yang Allah tunjukkan kepada mereka lewat firman-Nya itu. Bagaimana dengan kita yang sudah belajar akan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bahkan sejak kecil mengenal firman Tuhan itu? Bagaimana kita melakukan, melihat, dan menerapkan itu dalam kehidupan kita. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi untuk kita belajar menguji hati dan pikiran kita. Allah menerapkan hukumnya pada tindakan dan sikap kita. Terkadang kita hanya ingin agar sikap kita yang dievaluasi. Terkadang kita hanya mau agar tindakan kita saja yang diuji, dievaluasi. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita atas hati dan juga niatan dan tindakan kita. Paulus menjelaskan hal ini lebih jauh dengan mengangkat praktek sunat dari orang Yahudi yang begitu mereka banggakan sebagai tanda bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Lihat di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang-orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Apa yang sedang Paulus angkat dan ingin tekankan di sini? Penjelasan Paulus di sini sebenarnya penting untuk kita simak dan paling tidak menurut saya menolong untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin tidak pernah mendengar Injil, yang di pedalaman, yang di suku-suku terasing, atau yang tidak memiliki Alkitab? Allah akan menghakimi mereka dari apa yang sudah mereka dengar dan ketahui.
dan bagaimana mereka menghidupi kebenaran itu. Tentu saja ini berarti bahwa orang-orang yang kita anggap dalam tanda petik belum pernah mendengar Injil itu tetap bersalah di hadapan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang hidup sempurna menurut hati nuraninya. Atau sempurna menanggapi apa yang dapat kita ketahui tentang Allah melalui ciptaannya. Yang berikut, bahwa jika kita melihat kembali di ayat yang pertama, di mana Paulus menjelaskan mengenai bagaimana kita harus hati-hati agar tidak jatuh dalam sikap menghakimi yang tidak benar. Dan lihat di sini bahwa seandainya katakanlah ada orang yang pada penghakiman terakhir berdiri di hadapan Allah dan mengatakan bahwa dia tidak pernah memiliki atau mendengar firman Allah, sehingga tidak adil jika Allah harus menghukum dia, maka bayangkan jika Tuhan bertanya, sudahkah engkau melakukan atau menjaga ukuran moral yang kau pakai untuk menilai dan menghakimi orang lain? Pertanyaan ini menarik, tetapi ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting untuk kita perhatikan. Bahwa bagaimana dengan kita yang sudah mendengar Injil tetapi menolaknya? Alasan apa yang bisa kita buat? Bagaimana dengan kita yang sudah menerima dan mendengar amanat agung yang Tuhan berikan tetapi menolak melakukannya? Dan ini menjadi perenungan dan hal yang bisa kita lihat untuk mengevaluasi, menguji dan melihat hati kita. Dan kita perlu berdoa agar Tuhan menolong untuk kita melangkah di dalam kebenaran, di dalam integritas hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Allah izinkan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tetapi Roh-Mu tidak terbatas untuk menjelaskan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Bantu setiap kami dalam sepekan ini, dalam setiap langkah kehidupan kami, apapun yang kami lakukan, Tuhan menolong agar mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi yang masih terjadi. Allah terus berikan hikmat kepada para medis, kepada pemerintah untuk bisa melakukan yang terbaik, mengambil keputusan yang tepat. Dan juga Tuhan perlindungan Allah atas dalam setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang berbeban berat Allah topang. Kami berdoa Tuhan menuntun, memimpin, menyertai kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.